warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan kali ini kita mencoba memperkenalkan anak-anak harokat atau tanda baca setelah kita mengenalkan mereka huruf hijaiyah. Jadi selain tanda baca, pada metode kali ini anak-anak langsung dikenalkan bacaan panjang, pendek, dan perbedaan beberapa bacaan. Ada satu panduan yang pernah kita pelajari, itu menggunakan metode ini. Saya juga tidak tahu ini nama metodenya apa, tapi ini sangat mudah untuk diajarkan dan kemudian lebih mudah untuk dipahami. Coba kita lafalkan: A, I, U, Ba. Perbedaan harokat antara A, I, U ini harus benar-benar jelas. Jangan sampai ketika mengucapkan harokat fathah A itu mulut tidak terbuka, akhirnya terdengar seperti E atau A biasa. Tapi yang jelas A. Nanti membaca Al-Quran juga didengarnya lebih baik. A, I, jangan sampai E, I, yang jelas I, U, Ba, U, An, Ani, A, Naminal, Mu, Nima, I, An, Ani, A, I, U, Ba. Ba ini karena di situ ada tanda baca hamzah yang disukun. Jangan sampai keliru seperti terdengar seperti huruf ain, huruf qaf, huruf kaf atau yang lain. Harus jelas A, I, U, Ba. Jangan sampai ba atau bak. Jelas A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Naminal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Ada beberapa bacaan yang bisa kita pelajari di dalam satu kaidah ini. Misalnya A, ini panjangnya 2 harokat. A, I, U, Ba, U, 2 harokat. An, nah ini bacaan jelas idhar. U, An, Ani, A, Naminal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Ada 2 bacaan ya yang perlu diperhatikan di dalam contoh ini, panjang dan bacaan izhar. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Naminal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Biasakan untuk konsisten pada bacaan panjang 2 harokat, sejajar terus 2 harokat. Jangan ketika membaca itu tidak konsisten. Misalnya A, I, U, ini sama bacaannya antara A, I, U, ini 2 harokat masing-masing. Jangan sampai A, I, U. Nah, ini berlebihan ketika membaca panjang 2 harokatnya yang belakang. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Naminal, Mu, Nima, I, An, Ani, A. Biasakan memberikan penekanan pada bacaan izhar ini.
Nanti ketika di awal kita memberi pengajaran dengan memberi penekanan, ini akan sangat jelas terdengar bacaan idharnya. An, ani, a, naminal, mu, nima, i, an, ani, a, agar terbiasa seperti itu. Nah, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Kita lanjutkan ya. Ba, bi, bu, bab. Nah, ini lagi ada huruf qalqalah ya, bacaan memantul. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab, naminal, mub, nima, bi, bam, bani, ba. Lagi dibaca ba, 2 harokat, bi, bu, bab. Ini qalqalah. Bu, bam. Bacaan apa ini? Ketika huruf tanwin bertemu huruf ba. Bu, bam, bani, bab, naminal, mub, nima, bi, bam, bani, ba. Iklab ya. Ba, bi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab, naminal, mub, nima, bi, bam, bani, ba. Nanti sampai huruf ya ini bisa kita ajarkan dengan pengucapan yang benar sesuai panduan tulisan atau teks yang kita bagikan. Ta, ti, tu, bat. Huruf ta ini ketika disukun ini ada bacaan semacam istilahnya hames ya. Ba, ta, ti, tu, bat. Di akhir huruf itu seperti ada sisipan huruf S. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tat, naminal, mut, nimati, tan, tani, ta. Bacaan apa ini? Ketika huruf harokat tanwin fathatain bertemu dengan huruf ta. Ini kalau tidak salah bacaan ikhwa nggih. Bacaan ikhwa di situ harus dibaca dengung. Ta, ti, tu, bat. Tu, tan, tani, tat, naminal, mut, nimati, tan, tani, ta. Ini karena sering terjadi membacanya tidak terdengar atau kurang diperhatikan bacaan dengungnya. Kadang dibaca biasa, ta, ti, tu, bat, tu, tan, tani, tat. Nah, ini kalau kita salah mengajarkan nanti akan terbiasa ketika tanwin bertemu huruf ta itu akan dibaca biasa seperti bacaan idhar. Padahal itu harusnya berdengung. Tu, tan, tani, tat, naminal, mut, nimati, tan, tani, ta. Baik, dilanjutkan. Alif, ba, ta, sa ya. Selanjutnya huruf sa. Su, sang, sa, si, su, bas. Yang bersih, tidak seperti sin, juga tidak seperti shin atau seperti shot. Yang jelas, sa, si, su, sa, si, su, bas. Su, sang, sani, sas, naminal, mus, nimasi, sang, sani, sa. Setelah huruf sa, jim, ja, ji, ju, baj. Nah, ini juga qalqalah. Ju, jan, dengung. Jani, jaj, naminal,
mujnimaji janija hi hu bah jelas hu hanihah naminal muhnimahi haniha kha harus ada serak-seraknya di tenggorokan, pengucapan makhraj kha khi khu bakh khu khan khanikhah naminal muhnimahi khanikha. Jelas nggih? Kemudian huruf selanjutnya dal, da, di, du, bad, qalqalah, du, dan, dani, dad, naminal, mud, nimadi, dan, dani, da. Kemudian huruf za, zi, zu, bad. Jangan sampai salah seperti pengucapan huruf dal atau dha atau dhad. Da, za, zi, zu, bad, zu, zan, zani, zad, naminal, muz, nimazi, zan, zani, za. Pokoknya setiap pengucapan huruf ini harus benar-benar makhraj dan tanda bacanya itu jelas agar terbiasa juga membaca dengan jelas. Bahkan ini bisa dipraktekkan di setiap bacaan bahasa Arab meskipun itu bukan Al-Quran. Misalnya ketika membaca sholawat, membaca doa-doa, itu biasakan melafalkan dengan tanda baca yang benar. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan doa-doa pendek atau mengajarkan hadis untuk dihafal atau surat-surat pendek, itu harus dari awal sejak anak-anak dibiasakan membaca sesuai kaidah bacaan bahasa Arab atau bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki jangan sampai maliki yaumid, bukan o, yang jelas maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, kemarin sudah saya sampaikan, setiap ada tasydid maka huruf sebelumnya pembacaannya lebih ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Entah ini karena kemampuan anak-anak atau kesalahan pengucapan, kadang anak-anak mengucapannya keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang keliru, di akhir ayat ini bacanya mim, bukan nasta'in tapi nasta'im. Maka benar-benar untuk diperhatikan ketika pada tahapan pembelajaran, karena sekali salah dan terbiasa salah maka seterusnya akan sangat sulit untuk dibenahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
siratal ladzina an'am. Ketika kita benar mengajarkan anak-anak nanti juga menyesuaikan. An'am, an'am, dua bacaan idhar, yang satu idhar nopo jenenge niku. An'am sama-sama idhar, tapi yang satu nun mati, yang satu mim mati. An'am, an'am ta'alaihim. Kadang anak-anak ini entah kenapa bacanya siratal ladzina amta. Apa ya karena kemampuan anak-anak, apa karena pengajarannya kurang tegas seperti itu. Makanya saya selalu memesankan untuk membaca makhraj dan tanda baca secara lantang dan tegas. Ini lebih tertanam dan menancap pada pikiran dan jiwa anak-anak untuk terbiasa membaca seperti itu. Mungkin bisa juga diajarkan ketika membaca niat sholat, membaca doa iftitah itu dengan panduan kaidah tajwid, agar ketika membaca huruf Arab dan membaca tulisan Arab meskipun bukan Al-Quran itu seperti membaca Al-Quran. Ini dalam taraf pembelajaran, bahwa nanti ketika sudah mampu ya dan tahu atau faham apa yang dia baca, biar disesuaikan sendiri oleh anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Misalnya membaca niat sholat, nawaitu usolli fardhal sod sin. Asar itu pakai sod apa sin? Usolli fardhal asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu akbar kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, pokoknya setiap bacaan bahasa Arab, tulisan teks Arab ini biasakan di dalam, sekali lagi saya sampaikan, di tahap pembelajaran, agar terbiasa saja mengucapkan makhraj dan tajwid secara benar. Nanti setelah berkembangnya pengetahuan, nanti akan terbiasa sendiri menyesuaikan bahwa ini bacaan Al-Quran, maka harus dibaca sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Misalnya membaca mungkin ketika mengajarkan pujian, sholawat, itu harus dibaca sesuai kaidah hukum tajwid. Baik Bapak Ibu, pada kali ini sesi ini lumayan panjang untuk mengenalkan harokat kepada anak-anak dan beberapa tanda baca. Panduan bacaan seperti yang saya contohkan di awal tadi bisa diulang-ulang mulai huruf alif sampai huruf ya. Misalnya to, ti, tu, ba, to, tu, ton, toni, to, naminal, mut, nimati, ton, toni, to. Silahkan diajarkan ke anak-anak dengan mengulang-ulang terus agar pengucapan setiap harokat itu benar, dan beberapa bacaan harus dibaca dengan benar. Mungkin Bapak Ibu tidak harus menyampaikan hukum bacaan
yang dibaca, yang penting bacaannya benar sesuai kaidah hukumnya. Misalnya bacaan an, ani, a. Nah, ini kan bacaan izhar, tapi mungkin tidak perlu atau belum perlu menyampaikan kepada anak-anak ini namanya bacaan izhar anak-anak. Ini mungkin bisa diajarkan di tahap berikutnya. Ini pada terutama pada jenjang kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Nanti mungkin mulai kelas 4 sudah ada pelajaran tajwid, sehingga otomatis lebih mudah anak-anak. Dia sudah bisa membaca dan kemudian baru tahu hukumnya. Yang penting dibiasakan membaca dengan benar. Oke, untuk kali ini durasi videonya lumayan panjang karena memang kita memperkenalkan banyak sekali metode atau namanya bacaan-bacaan di panduan kali ini, mulai panjang pendek, ya harokatnya, dan beberapa bacaan yang sesuai hukum tajwid. Oke, sementara saya akhiri. Semoga apa yang kita ajarkan benar-benar bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.